Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Zoom Al-Hasani yang dimuliakan Allah, tibalah kita pada acara utama, yaitu pembahasan menguraikan ayat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 38 yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizal Al-Hasani dan akan didampingi oleh Ibu Nelwati. Untuk melanjutkannya, baiklah kita sapa Buya dulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillah, semoga Buya selalu sehat. Amin, amin ya Allah ya Dengan keluarga dan dengan peserta Al-Hasani. Tidak afdal juga kalau kita tidak nyapa pendamping Buya, yaitu Bu Nelwati. Assalamualaikum Bu Nelwati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurmalis. Alhamdulillah Bu Nel, sehat Bu Nel? Alhamdulillah. Iya, pagi ini Bu Nel akan mendampingi Buya menguraikan surat Az-Zumar ayat 38. Semoga Bu Nel lancar dan muntas. Alhamdulillah. Insyaallah, amin, amin ya rabbal alamin. Baik Buya, tidak berpanjang kalam, kami menunggu uraiannya. Dipersilahkan Buya memulainya. Silakan Buya. Syukran Bu Nurmalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'al Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi hari yang berbahagia ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Alhamdulillah. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita punya energi untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan juga kita punya kemampuan untuk menjauhi larang-larangannya. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga dengan nikmat sehat badan ini aktivitas kita berjalan dengan baik dan sempurna. Kemudian pagi ini juga Allah masih memberikan kita usia. Semoga waktu yang kita lewati bersama usia kita selalu mendatangkan pahala kepada kita semuanya, dan semua aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat ini adalah Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya, orang-orang pilihan. Alhamdulillah Allah masih memilih kita untuk mencintai Al-Quran. Yaitu kita selalu bersyukur, 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 dan bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti, masuk kita. Kita berharap kelak nanti di yaumul hisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan kita diberikan oleh beliau syafaatnya, dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita mohon kepada Allah agar bertetangga dengan beliau. Apa hujah kita? Apa alasan kita? Alasan kita adalah kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji, Allah mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang cintainya. Kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dengan mencintai Al-Quran.
Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Az-Zumar ayat 38, kita bersama Bu Nelwati. Assalamualaikum Bu Nelwati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Di mana posisi Bu Sehat Nelwati ini? di Jakarta, Ustadz, Jakarta di mana tuh? di Kayu Putih. Alhamdulillah Putri ya. Bu Nel kapan masuk Al-Hasani Bu Nel? Desember 2022, Ustadz. Siapa yang ngajak dulu? Teman kecil saya, Ibu Siapa tuh? Erlina. Ibu Erlina. Erlina apa? Erlina? Erlina. Erlina Erlina. Nazir. Oh, Rina Nazir. Oke. GBG. Alhamdulillah. Sebelumnya ini udah pernah tampil ya? Nah, tampil ke berapa ini? Insya Allah yang keempat, Ustadz. Alhamdulillah. Oke. Baik, Bonel, udah siap ya? Latihannya Insya sama Pak Allah. Budi ya? Iya, Ustadz. Oke, tadi malam saya lihat masih latihan ya. Baik, Bonel, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Bonel. Terima kasih, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pagi ini kami diberi kesempatan untuk menguraikan Quran Surat Az-Zumar ayat 38 dengan metode gramatikal Al-Hasani dan meredainya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita yang hadir pagi ini dimanapun selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya izinkan kami mengucapkan terima kasih pertama kepada Ustadz Rizal Al-Hasani, penemu, guru sekaligus pembimbing gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, yang tiada lelah membersamai kami di Al-Hasani dalam kondisi apapun. Doa dan harapan kami, semoga Ustadz dan keluarga diberi kesehatan yang prima. Selanjutnya, terima kasih juga kepada guru pendamping kami di kelas GAD, Bapak Budi Purnomo, yang sangat sabar, teliti dalam membimbing kami, dan tidak pernah. Selanjutnya, terima kasih juga kepada guru pembimbing lainnya seperti Ibu Wati, yang saya juga suka numpang nyimak di kelas beliau. Ya, terima kasih juga kepada Pak Helmi dan seluruh kru Al-Hasani, Ibu Riri, Ibu Meli, dan yang lainnya. Tak lupa juga terima kasih kami kepada pemimpin lainnya, tanpa mengurangi rasa hormat kami yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Selanjutnya terima kasih saya kepada sahabat saya Erlina, Hilda, yang telah menjadi teman diskusi yang baik bagi saya. Selanjutnya semua sahabat GAD 22 yang sangat spesial bagi saya dengan segala kelebihannya masing-masing. Kami dikomandoi oleh Bapak Master Jayasmen dan kadang-kadang diselingi oleh Ibu Rita, serta sahabat-sahabat kembar kami, Bapak Ibu grup offline 1, 2, 3, 4, terutama Bapak Mazwar, Pak Suharman, Pak Wandri, dan Pak Muharman. Beliau-beliau ini motivator yang luar biasa bagi kami di kelas. Alhamdulillah, kita bersama bisa belajar di sini. Baik Bapak Ibu,
Selanjutnya saya akan bacakan uraian surat Az-Zumar ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layakulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah. In aradani Allah bidurri hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmah. Maaf. Aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Quran Surat Az-Zumar ayat 38 ini terdiri dari 46 penggalan yang dibagi menjadi 4 bahagian sebagai berikut. Bahagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 14. Bahagian kedua, penggalan 15 sampai dengan 39. Bahagian ketiga, penggalan 40 sampai dengan 42. Bahagian keempat, penggalan 43 sampai dengan 46. Selanjutnya, kami mulai memenggal Quran Surat Az-Zumar ayat 38. Penggalan 1, wa. Penggalan 2, in. Penggalan ketiga, sa'alta. Maaf. Penggalan 1, wa. Penggalan 2, la. Penggalan ketiga, in. Penggalan keempat, sa'alta. Penggalan kelima, hum. Penggalan 6, man. Penggalan 7, khalaqa. Penggalan 8, as-samawati. Penggalan 9, wa. Penggalan 10, al-arda. Penggalan 11, la. Penggalan 12, yaqulu. Penggalan 13, na tasdid. Penggalan 14, Allahu. Penggalan 15, kul. Penggalan 16, a. Penggalan 17, pa. Penggalan 18, ra'aitum. Penggalan 19, ma. Penggalan 20, tad'una. Penggalan 21, min. Penggalan 22, dunillahi. Penggalan 23, in. Penggalan 24, arada. Penggalan 25, niya. Penggalan 26, Allahu. Penggalan 27, bi. Penggalan 28, durri. Penggalan 29, hal. Penggalan 30, hunna. Penggalan 31, kashifatu durrihi. Penggalan 32, au. Penggalan 33, arada. Penggalan 34, ni. Penggalan 35, bi. Penggalan 36, rahmatin. Penggalan 37, hal. Penggalan 38, hunna. Penggalan 39, mumsikatu rahmatihi. Penggalan 40, kul. Penggalan 41, hasbiya. Penggalan 42, Allahu.
Penggalan 43 ala. Penggalan 44 hi. Penggalan 45 yatawakkalu. Penggalan 46 al-mutawakkiluna. Selanjutnya, kami bacakan uraian surat Az-Zumar ayat 38 bagian 1. Penggalan 1 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan 2 la merupakan huruf bermakna artinya sungguh. Penggalan ketiga in merupakan huruf bermakna artinya jika. Penggalan keempat sa'alta bentuknya KKL. Ciri KKL-nya berakhiran ta. Menunjukkan pelakunya anta. Akar katanya sa'ala, pola fa'ala. Artinya ada pada Mahmud Yunus halaman 161, engkau telah menanyakan. Penggalan 5, hum. Bentuknya kata ganti. Artinya mereka. Penggalan 6, man. Bentuknya huruf bermakna, artinya siapakah. Penggalan 7, khalaqa. Bentuknya KKL. Ciri KKL-nya huruf akhir berakhiran fathah. Menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata khalaqa, pola, fa'ala. Artinya ada pada Munawir halaman 363, dia telah menciptakan. Penggalan 8, as-samawati. Bentuknya KBKK objek jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam. Ciri objek jamaknya sesuai pola. Akar kata samawa menjadi sama. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 analog. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya samaun. Pola kata benda tunggalnya fa'alun. Ada pada modul halaman 34F poin 3A. Pola kata benda jamaknya fa'alatin. Artinya ada pada Mahmud Yunus halaman 180 langit. Penggalan 9 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan 10 al-arda. Bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya diawali alif lam. Ciri objek tunggalnya berakhiran fathah. Akar katanya aroda. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada pada Munawir halaman 18, bumi. Penggalan 11, la. Merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan 12, yaqulu. Bentuknya KKSAD. Aslinya yaquluna. Ciri KKSAD-nya diawali ya, diakhiri waw sukunna, yang menunjukkan pelakunya hum. Yaquluna, setelahnya ada nun tasdid.
sehingga menjadi yakulunna. Untuk KKSAD pelaku hum, nun tasdid menghilangkan waw sukunna. Akar kata qawala di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Qawala menjadi qola. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Penggalan ke-13 nun tasdid, na tasdid merupakan huruf bermakna, artinya benar-benar. Penggalan 14 Allahu. Allah di sini adalah subjek. Artinya Allah. Arti bagian 1 Quran Surat Az-Zumar ayat 38. Dan sungguh, jika engkau telah menanyakan kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Sungguh, benar-benar mereka akan menjawab, Allah. Selanjutnya, uraian Quran Surat Az-Zumar bahagian kedua dimulai dengan penggalan 15. Penggalan 15, kul. Bentuknya KKP. Ciri KKP-nya, huruf akhirnya sukun. KKP berasal dari KKSAD, takulu. Proses menjadi KKP, dibuang ciri KKSAD-nya ta, dan sukunkan huruf akhirnya lu. Sehingga menjadi ulu. Dua huruf sukun berdekatan tidak bisa dibaca, sehingga waw yang merupakan huruf sia menghilang, menjadi kul. Pelakunya anta, akar katanya qawala, di sini kembali berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah akar kata di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Qawala menjadi qola. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Penggalan 16, A, merupakan huruf bermakna. Artinya belum, Bu Nel. Oh iya, maaf Ustaz. Artinya ada pada Mahmud Yunus halaman 360, engkau katakanlah. Penggalan 16, A, bentuknya huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan 17, Fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan 18, Ro'aitum, bentuknya KKL, ciri KKL-nya berakhiran tum, yang menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya ro'aya, dibaca ro'a. Ro'aya merupakan akar kata dengan 2 huruf sia yang menurut penelitian metode Al-Hasani adalah 4 kata yang berjumlah lebih kurang 90%. Pola fa'ala. Artinya ada pada Mahmud Yunus halaman 136. Artinya kalian telah berpendapat. Penggalan 19, ma. Bentuknya huruf bermakna. Artinya apa yang. Penggalan 20, tada'una. Bentuknya KKSAD.
Ciri KKSAD-nya diawali ta dan diakhiri waw sukun na yang menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya da'awa menjadi da'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7. Polanya fa'ala. Artinya ada pada Mahmud Yunus halaman 127. Kalian akan menyeru. Penggalan 21 min merupakan huruf jar, fungsinya mengkasrahkan kata benda setelahnya. Artinya dari. Penggalan 22 dunillahi. Bentuknya KBM. Ciri KBM-nya, kata benda pertama duni tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua Allahi berharakat qasrah. Duni bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya sebelumnya ada huruf jar min. Ciri objek tunggalnya sesuai kamus. Duna didahului oleh huruf jar min, maka menjadi duni. Akar kata dawana menjadi dana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada pada Mahmud Yunus halaman 132 lain. Allahi, Allah. Dunillahi artinya selain Allah. Penggalan 23, in. Merupakan huruf bermakna, artinya jika. Penggalan 24, arada. Bentuknya KKL. Cirinya, huruf akhirnya fathah. Aslinya arwada menjadi arada. Pelakunya huwa. Akar katanya rawada menjadi roda. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola af'ala. Artinya ada pada Mahmud Yunus halaman 149. Dia telah menghendaki. Penggalan 25 nia merupakan kata ganti. Aslinya ni. Karena bertemu dengan lam sukun Allah, maka ni diberi harakat ya sehingga diberi harakat fathah sehingga menjadi nia. Artinya aku. Penggalan 26 Allahu. Artinya Allah. Allah di sini subjek dari arada. Penggalan 27 bi. Bentuknya huruf jar, mengkasrahkan kata benda setelahnya. Artinya dengan. Penggalan 28 durrin. Bentuknya kata benda objek tunggal. Aslinya durran. Ciri kata bendanya ada huruf jar dan diakhiri tanwin. Ciri objek tunggalnya sesuai kamus. Durran karena sebelumnya ada huruf jar bi menjadi durrin. Akar katanya darwa. Pola kata kerjanya fa'ala.
Pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada pada Munawir halaman 818-819, kemelaratan. Penggalan 29 hal. Bentuknya huruf bermakna. Artinya apakah? Penggalan 30 hunna. Bentuknya kata ganti. Artinya mereka. Penggalan ke-31 kasyifatu durrihi. Bentuknya KBM. Ciri KBM-nya kata benda pertama kasyifatu dan kata benda kedua durri. Tidak diawali, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua huruf akhirnya kasrah. Kata benda ketiga hi adalah kata ganti. Kasyifatu bentuknya KBPA subjek jamak. Aslinya kasyifatun. Karena ber-KBM menjadi kasyifatu. Ciri kata bendanya, huruf akhirnya tanwin. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata berharokat fathah panjang, huruf kedua berharokat kasrah. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya kasyifatun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilatun. Pola kata benda jamaknya fa'ilatun. Artinya ada pada Mahmud Yunus halaman 376 yang menghilangkan. Durri bentuknya KBKK tunggal. Aslinya durrun. Ciri kata bendanya huruf akhirnya tanwin. Durrun sebagai kata benda kedua KBM menjadi durri. Durrin. Durrin karena bermajemuk dengan hi menjadi durri. Akar katanya dorra. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'lun. Artinya ada pada Munawir halaman 818 kemelaratan. Hi kata ganti. Artinya nya. Kasyifatu durrihi. Artinya yang menghilangkan kemelaratannya. Penggalan 32 au. Merupakan huruf bermakna, artinya atau. Penggalan 33 arada. Bentuknya KKL. Ciri KKL-nya huruf akhirnya fathah. Aslinya arwada menjadi arada. Pelakunya huwa. Akar katanya rawada menjadi roda. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola af'ala. Artinya ada pada Mahmud Yunus halaman 149. Dia telah menghendaki. Penggalan 34 ni. Bentuknya kata ganti. Artinya aku. Penggalan 35 bi. Merupakan huruf jar yang mengkasrahkan kata benda setelahnya. Artinya dengan. Rahmat. Penggalan 36 rahmatin. Bentuknya KBKK objek tunggal.
Aslinya rahmatun. Ciri kata bendanya sebelumnya ada huruf jar, huruf akhir diakhiri ta marbutah dan tanwin. Akar kata rohima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun. Artinya ada pada Munawir halaman 483, rahmat. Penggalan 37, hal, merupakan huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan 38, hunna, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan 39, mumsikatu rahmatihi. Bentuknya KBM. Ciri KBM-nya, kata benda pertama mumsikatu dan kata benda kedua rahmati, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, huruf akhirnya kasrah. Kata ketiga, hi, adalah kata ganti. Rahmati bentuknya KBKK tunggal. Aslinya rahmatun. Ciri kata bendanya huruf akhirnya tanwin. Rahmatun sebagai kata benda kedua KBM menjadi rahmati. Di sini ta marbutah karena bermajemuk menjadi ta terbuka. Rahmatin bermajemuk dengan hi, sehingga menjadi rahmati. Akar katanya rahima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun. Artinya, ada pada Mahmud Yunus halaman 483, rahmat. Mumsikatu rahmatihi, maaf. Hi, kata ganti, artinya nya. Mumsikatu rahmatihi, yang menahan rahmatnya. Arti bahagian kedua surat Az-Zumar ayat 38, engkau katakanlah, apakah kalian berpendapat apa yang kalian seru selain kepada Allah? Jika Allah telah menghendaki kemelaratan kepadaku, apakah mereka yang menghilangkan kemelaratannya? Atau dia menghendaki aku dengan rahmat, apakah mereka dapat menahan rahmat darinya? Selanjutnya uraian Quran surat Az-Zumar ayat 38 bahagian ketiga dimulai dengan penggalan 40. Kul, bentuknya KKP, ciri kata KKP-nya huruf akhirnya sukun. KKP berasal dari KKSAD, takulu, yang menunjukkan pelakunya anta. Proses menjadi KKP, dibuang ciri KKSAD-nya ta, dan sukunkan huruf akhirnya lu, sehingga menjadi kulu. Huruf sukun berdekatan tidak bisa dibaca, sehingga waw yang merupakan huruf sia menghilang, menjadi kul. Akar katanya qawala, di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5, dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Qawala menjadi qola. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Qola, ta'ala. Artinya, ada pada Mahmud Yunus halaman 360, engkau katakanlah. Penggalan 41, hasbiya. Bentuknya KBM.
Ciri KBM-nya, kata benda pertama hasbi, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua ya adalah kata ganti. Hasbi bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya hasban. Ciri kata bendanya huruf akhirnya tanwin. Ciri objek tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya hasiba. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya, ada pada Mahmud Yunus halaman 102, cukup. Ya, kata ganti. Artinya aku. Hasbiya, cukup bagiku. Allahu, subjek dari hasbi, artinya Allah. Arti bagian ketiga, surat Az-Zumar ayat 38. Engkau katakanlah, Allah cukup bagiku. Quran surat Az-Zumar ayat 38 bagian keempat. Dimulai dengan penggalan 43 ala. Merupakan huruf bermakna, artinya kepada. Penggalan 44 hi. Bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan 45 tawakkalu. Bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD-nya diawali ya dan huruf akhir domah. Menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya wakala. Polanya tafa'ala. Artinya ada pada Mahmud Yunus halaman 505. Dia akan menyerahkan diri. Penggalan 46, al-mutawakkiluna. Bentuknya KBPA subjek jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam dan mu. Ciri pelaku aktifnya mu. Huruf kedua akar kata kasrah. Ciri subjek jamaknya waw sukun na. Akar kata wakala. Pola kata kerja tafa'ala. Kata benda tunggalnya mutawakkilun. Pola kata benda tunggalnya mutafa'ilun. Pola kata benda jamaknya mutafa'iluna. Artinya ada pada Mahmud Yunus halaman 505, orang-orang yang bertawakal. Arti bahagian 4 Quran surat Az-Zumar ayat 38, kepadanya orang-orang yang bertawakal akan menyerahkan diri. Arti keseluruhan Quran surat Az-Zumar ayat 38. Dan sungguh, jika engkau menanyakan kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Sungguh, benar-benar mereka akan menjawab, Allah. Engkau katakanlah, maka apakah kalian berpendapat apa yang kalian seru selain kepada Allah? Jika Allah telah menghendaki kemelaratan kepadaku, maka apakah mereka yang menghilangkan kemelaratannya? Atau dia menghendaki aku dengan rahmat? Apakah mereka dapat menahan rahmat darinya? Engkau katakanlah, Allah cukup bagiku. Kepadanya orang-orang yang bertawakal akan menyerahkan diri.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Nel? Maaf Ustadz, groginya sama sama yang pertama. Yang tertulis lain yang terbaca. Nggak apa-apa. Ya, itu biasa sebagai manusia. Di situ kita menyadari benar bahwa kita adalah manusia yang semata-mata kita bisa karena Allah ya. Tapi Maaf ya Ustadz, Pak enggak, Budi, tapi Ibu tadi semua. lancar, tuntas. Jadi alhamdulillah. Ini yang keempat ya benar ya. Yang Beda. keempat, Bagaimana bedanya dengan membuat laporan keuangan? kalau tampilnya sama sama yang pertama Ustadz, groginya sama. Ya, kita lupakan menjurnal dulu Ibu Nel ya. Ya, Kita betul, lupakan Ustaz. membuat neraca saldo ya. Ya, fokus ke depan. Iya. Mumtaz Bu Nel ya. Mudah-mudahan bisa istiqamah bersama Al-Quran ya Bu Nel. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bu Nel ya. Itu tadi surat Al-Maidah ayat sorry Az-Zumar ayat 8 ya. Zumar. Az-Zumar 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahu. Dan sungguh-sungguh jika sa'altahum engkau bertanya kepada mereka. Nah, jadi ini mungkin orang kafir Quraisy atau siapa nanti ditegaskan oleh Pak Saad nanti ya. Dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, apa pertanyaan kita? Man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Nah, kalau kita tanya kepada mereka semuanya, mereka ya la yaqulunna, sungguh mereka akan berkata Allah. Jadi orang mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Kul, katakanlah, afara'aitum, maka apakah kalian berpendapat, mata do'una, apa yang kalian menyeru, menyeru kepada selain Allah, mata do'una min dunillah, menyeru selain pada Allah, in aradani, Allahu, jika Allah mengendaki aku bidurin dengan kemelaratan. Jadi apa pendapat kalian semuanya, jika kalian menyembah kepada Allah selain daripada Allah, dan jika Allah mengendaki kepadaku bidurin dengan kemelaratan, hal unna, apakah hunna itu yang kalian sembah selain daripada Allah tadi, hal hunna kasyifatu duri, bisa menahan, menghilangkan kemelaratan itu, atau aradani birahmati, atau dia mengendaki rahmat padaku, hal apakah kunna dia mumsikatu, dia menghilangkan rahmat tadi, dia bisa menahan rahmat tadi. Jadi kalau mendatangkan mudarat bisakah menahan, menghilangkan? Kalau datang rahmat apakah bisa juga menahan? Nah, kul, katakanlah, hasbiyallah, cukup Allah cukup bagiku. Jadi yang bisa menghilangkan dan mendatangkan rahmat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alaihi, kepadanya yatawakkalul mutawakkiluna. Kepadanya orang-orang menyerahkan diri bertawakal. Ya, jadi kita hanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi kepada selain Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Az-Zumar ayat ke-38 yang sudah disampaikan oleh Bu Nelwati. Alhamdulillah, mumtaz. Walaupun ada 1-2 tadi salah baca, itu biasa sebagai manusia ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang terjadi. Kami membukakan pintu maaf. Lagi, kalau ada yang salah, itulah dari kami. Karena keterbatasan iman kita, karena kita sedang belajar. Kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami kembalikan kepada Bu Nurmalis untuk melanjutkan acara berikutnya. Ada Silakan. izin, Ustadz izin. Ya, Saya dapat kiriman pantun disuruh baca. silakan. Selamat datang bulan Agustus, bulan kemerdekaan negara kita. Belajar Al-Quran haruslah serius, istiqomah harus tetap dijaga. Sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat di kandung badan. Kalau tak ingin masuk neraka,
pahami selalu Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.